Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, membebaskan kami daripada maut dan kematian yang abadi. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau mendengar firman Allah, biarlah Roh Kudus menerjemahkan, sehingga kami semua diteguhkan, dimantapkan, dan kami bersemangat memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami bersorak-sorai menyaksikan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hari ini kita bersorak-sorai merayakan kemenangan karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit, maut tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas diri kita. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan secara singkat hari ini, karena kita mau bersorak-sorai, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Saya bacakan firman Allah dari dua bagian. Yang pertama dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Tetapi saya akan baca ayat 5 sampai 8. Sesudah itu saya sambung dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dan dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58 berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Allah dan menerapkannya dari kehidupan hari ke hari. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus pertama kali datang, dia memberitahukan, dia menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia sudah berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini memberitahukan kepada dunia ini bahwa semua orang sudah berdosa, dan semua orang berdosa dia sudah terhukum, statusnya terhukum. Nah, itu yang dijelaskan oleh Tuhan pada waktu ia datang. Dia memberitahukan semua manusia berdosa, semua manusia sudah terhukum. Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Saudara sekalian, Yesus tidak hanya melihat dan menyaksikan bahwa umat manusia itu terhukum, tetapi dia tidak suka dan tidak ingin manusia itu terhukum, ciptaannya terhukum, maka dia mengorbankan, dia menjadi korban, dia menggantikan hukuman kita di kayu salib. Maka pada hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus, memperingati, menjelaskan kepada kita Yesus menggantikan hukuman saudara dan saya. Yesus mati menggantikan kita. Yesus disalibkan menggantikan saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, setelah itu Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari ini kita peringati adalah hari kebangkitan, hari Paskah.
Apa daripada makna Paskah itu, saudara sekalian? Paskah itu adalah Yesus bangkit. Yesus tidak lagi dalam kubur. Yesus sudah melucuti segala kuasa maut. Yesus sudah menjamin bahwa setiap orang yang percaya, dia tidak akan selamanya di dalam kubur dan penderitaan itu. Tetapi dia menjamin bahwa saudara dan saya akan mendapatkan tempat yang abadi. Kalau Yesus bangkit, saudara sekalian, artinya bahwa Yesus itu memegang segala kekuasaan. Yesus bangkit menyatakan kepada kita, dia yang menentukan hidup dan mati. Yesus bangkit menyatakan kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas yang hidup, atas yang mati, atas dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, menarik untuk dipelajari dan renungkan ini. Kuasa, pemegang kekuasaan bukan lagi manusia. Raja Herodes, raja apapun dalam dunia ini tidak berkuasa lagi, tapi yang menentukan itu adalah Yesus Kristus. Dan dengan demikian, Bapak sekalian, hidup ini ditentukan oleh Tuhan, hidup ini ditentukan oleh Yesus Kristus, neraka ditentukan oleh Tuhan. Apakah saudara dan saya masuk neraka, apakah saudara dan saya masuk surga, itu ditentukan oleh Tuhan. Dan kita orang yang percaya menjadi pengikut Yesus adalah penghuni surgawi. Karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut, Yesus telah melucuti maut dan penderitaan dan kematian yang abadi itu, maka saudara dan saya adalah penghuni surgawi. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itulah saya mengajak kepada kita semua, sebagaimana firman Allah katakan, mereka pergi memberitahukan, menginformasikan, Yesus tidak lagi dalam kubur, Yesus sudah bangkit, sebagaimana dia katakan, menginformasikan, menjelaskan, Yesus tidak lagi dalam kubur, Yesus sudah bangkit, menyatakan kuasanya, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, kemahakuasaannya, dan segala-galanya yang maha itu ada pada Yesus. Para murid menginformasikan kepada yang lain, para murid menjelaskan kepada yang lain, Yesus tidak lagi dalam kubur. Nah, ini juga tugas kita, saudara sekalian, sebagai umat Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengikut Yesus, kita ditugaskan untuk pergi. Pergi untuk apa? Memberitahukan, menjelaskan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menjamin keselamatan setiap orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah tugas kita. Inilah kesempatan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, keselamatan daripada Yesus ditawarkan kepada semua orang. Yang percaya, yang menerima diselamatkan. Yang tidak percaya, kata Alkitab, binasa. Artinya, keselamatan itu ditawarkan dan diberikan kepada semua orang. Tetapi ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima, kata firman Allah, dijamin oleh Tuhan ada tempat. Karena firman Allah berkata, aku pergi menyiapkan tempat buat dirimu. Saudaraku yang kekasih, itulah tempat saudara dan saya yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, semua orang diberikan, tetapi tidak semua orang menerimanya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima. Dengan demikian, saudara sekalian, saudara dan saya adalah sama-sama manusia berdosa. Sama-sama orang yang akan binasa. Sama-sama orang yang tenggelam di dalam penderitaan dan kematian yang abadi. Tetapi, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang diselamatkan dari kematian yang abadi. Maka saudara dan saya adalah satu keluarga, satu saudara, sama-sama keluarga Tuhan. Maka saudara sekalian, saudara dan saya adalah orang-orang yang bersatu, yang satu keluarga. Tidak ada lagi orang asing di dalam rumah Tuhan ini. Kita boleh berbeda, suku kita, sosial ekonomi kita berbeda,
tetapi kita satu keluarga dalam Tuhan. Tidak ada sekat, tidak ada tembok, tidak ada pemisah di antara kita. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, mari kita sadari ini, mari kita wujudkan di dalam gereja kita bahwa kita adalah satu keluarga. Keluarga di dalam Tuhan, keluarga umat Tuhan di dalam Gereja Kristus Ramani Indonesia Salom ini. Kita keluarga, tetapi kita juga bersaudara. Bersaudara bersama, berkumpul bersama-sama. Maka di dalam kita, kehidupan kita, sehari-hari kita bergereja bersama, kita bersaudara, kita bersama-sama. Sama-sama memuji Tuhan. Kita hari ini bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena kita satu keluarga dan kita satu saudara. Maka jangan ada yang rasa sungkan, rasa ragu, dan rasa yang ada penghambat antara kita sebagai keluarga Tuhan. Yang berikut saudara sekalian, kita adalah saudara, semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Saya menyaksikan yang melayani hari ini dari yang tua sampai yang muda. Ya, ini menyatakan kepada kita dari yang muda sampai yang tua semua dipakai Tuhan. Tidak dipilah-pilah, wah kamu yang dipakai, tapi semua kita dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Semua saudara dan saya dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita maju, kita bergerak, kita menggunakan kesempatan ini, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan itu. Dan semua kita mendapat tempat di tengah-tengah berbakti melayani Tuhan dan mengagungkan Tuhan, dan tempat yang abadi yang telah Tuhan siapkan. Dengan demikian saudara sekalian, mari kita bersama-sama, kita semua sebagai keluarga besar, sebagai keluarga yang diselamatkan Tuhan, sebagai keluarga Allah, mari kita sembah dan kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita besarkan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian, saudara dan saya tidak terhukum lagi. Saudara dan saya lah orang-orang yang telah dibebaskan daripada hukuman. Saudara dan saya lah orang-orang yang bebas yang daripada penderitaan yang abadi, dan bersorak-sorai merayakan kegirangan dan kesukaan itu. Mari kita bergerak untuk Yesus, bergerak untuk memuliakan Tuhan, bergerak untuk mengagungkan Tuhan. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi sungkan di antara kita, karena kita adalah satu keluarga, sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus datang memberitahu, Yesus mati di kayu salib menggantikan penderitaan saudara dan saya. Pasca terjadi, menjelaskan kepada kita bahwa kita dipastikan mengalami kemenangan dan menjadi orang-orang pemenang. Dan pasti kita akan mendapatkan tempat yang abadi yang telah Tuhan siapkan buat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang singkat. Ya biarlah Tuhan memperjelas firman Allah ini bagi kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami tugas kami dan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan, sama mohon Tuhan teruskan jelaskan lagi firman Allah ini kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.